kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Yang keempat, memberikan contoh pengamalan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika beliau ditanya bagaimana akhlak dan budi pekertinya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah menjelaskan kana khuluquhul Quran. Maka dari itulah dapat dikatakan sesungguhnya tidak ringan tugas yang dipikul oleh seorang ulama. Ia harus selalu menyampaikan segala sesuatu yang tersurat dan yang tersirat dalam Al-Quran sebagai suatu kewajiban. Di samping harus memberikan penjelasan dan pemecahan mengenai problematika yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu sendiri telah menjelaskan jati dirinya. Di dalam ayat 38 dari surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami albakan di dalam Al-Quran sesuatu pun, baik kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, dulu, sekarang maupun akan datang. Semua permasalahan umat ada di dalam Al-Quranul Karim. Solusi yang ditawarkan sudah ada di dalamnya. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat 204 Hijriah di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah. Di dalam fakrahnya yang ke-55 beliau katakan, falaisat tanzilu manzilah bi ahadin min ahli hadhil millah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'ala al-huda fiha. Semua peristiwa problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itulah seorang ulama dapat menjelaskan semuanya itu dan sekaligus membuktikan bahwa Al-Quranul Karim walaupun sudah diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu sebagai mukjizat yang kekal dan abadi, tetapi penyajiannya dalam menghadapi dan menjelaskan problematika kehidupan masyarakat selalu aktual. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh seorang ulama besar Al-Azhar, Abdullah Darras, dalam karyanya An-Naba'ul Azim. Beliau katakan demikian, Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Penyajiannya tetap aktual. Maka dari itu, ketika kita dihadapkan dengan masalah problematika kehidupan, ketika tidak dapat mencari solusi yang ada di dalam Al-Quran, isyarat-isyarat yang disampaikan Al-Quran, jangan menyalahkan Al-Quran, tapi salahkanlah diri kita karena kita tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka dengan demikian tidak boleh tidak, seorang ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat. Walaupun tentu saja kepemimpinannya tidak seperti yang dimiliki oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrisu dirhaman wala dinara
wa innama warrasul ilm. Maka dari sinilah tugas ulama harus bisa mengayomi, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Bukan tugas yang dilakukan itu adalah justru menjadi provokator di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka dapat menjelaskan segala sesuatunya dengan rinci dan mendinginkan, bukan saling menyalahkan. Maka dari itulah seorang ulama adalah orang yang senantiasa selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Apalagi zaman sekarang dengan segala kemajuan yang ada, perkembangan sains dan teknologi yang terus dan terus berkembang. Seorang ulama pernah ditanya oleh muridnya, "Man ahwadun nasi ilal ilmi?" Siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Sang ulama menjawab bahwa orang yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu adalah ulama itu sendiri, bukan orang yang bodoh, juhala. Dijelaskan ahwadun nasi ilal ilmi humul ulama. Ketika sang murid bertanya kembali, kenapa demikian? Sang ulama memberikan jawaban, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu terus menyandang predikat sebagai seorang alim, seorang ilmuwan. Apabila terus belajar dan terus merasa tidak cukup dengan pengetahuan yang ada dan dimiliki, haus dengan pengetahuan yang terus dan terus berkembang itu. Tetapi apabila engkau sudah merasa cukup dengan ilmu yang engkau miliki, maka pada saat itu predikatmu sebagai seorang ilmuwan sudah tanggal, sudah hilang, dan pada waktu itu engkau adalah seorang yang bodoh, seorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka dari itulah ada beberapa tugas penting yang disampaikan dan harus diberikan oleh para ulama itu sendiri. Maka berangkat dari apa yang disampaikan tadi, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Maka dari sini dapat dipahami bahwa ulama tugasnya adalah memberikan pemahaman, pemaparan, pengamalan kitab suci Al-Quran, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi berbagai problematika kehidupan, termasuk perselisihan pendapat, al-masail al-khilafiyah, problematika sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pemahaman dan pemaparan serta pengamalan kitab suci Al-Quran, memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan dalam hal ini para ulama pun tidak bisa mewarisi apa yang diberikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Ulama dalam hal ini hanyalah sekedar berusaha untuk memahami Al-Quran sepanjang pengetahuan dan pengamalan serta pengalaman ilmiahnya. Maka dari itulah, untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran yang begitu luas, para ahli tafsir, para ulama ketika menjelaskan satu ayat dengan penjelasan yang begitu panjang dan lebar, pada akhirnya ditutup dengan satu ungkapan, wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui semuanya itu.
Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itulah sebagai seorang ulama harus berada dalam posisi bisa mengayomi umat, bisa memberikan kesejukan dalam menjawab semua permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan itu harus ditanggapi dengan pikiran yang jernih, akal dan pikiran yang sejuk, hati yang bersih, sehingga kita jauh dari sifat-sifat merasa benar sendiri, hebat sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi kita sampai mengkafirkan saudara-saudara kita yang lain karena perbedaan-perbedaan yang ada itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, orang yang selalu mengkafirkan saudaranya, maka berarti dia sudah terlebih dahulu menjadi seorang yang kafir. Man kaffara musliman fahuwa kafirun. Siapa yang suka mengkafirkan orang-orang Islam, maka dia sendiri pada posisi seorang yang kafir. Dari itulah kita dapat mengatakan bahwa seorang ulama itu sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Seorang ulama harus bisa mengikuti dan mengamati perkembangan zaman. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang mengedepankan inklusivitas dan toleransi yang tinggi. Sebagaimana kita jelas melihat bagaimana aktivitas dakwahnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di Madinah, mengedepankan ukhuwah dan persaudaraan. Selalu kita berbicara ukhuwah, yang arti garis besarnya adalah memperhatikan. Maka mereka yang merasa dirinya ada hubungan relasi satu dengan yang lain, apakah karena ada hubungan agama, apakah karena ada hubungan darah dan keturunan, apakah ada dan berada dalam profesi tersendiri, profesi tertentu, maka satu sama lain haruslah memperhatikan. Maka dari sinilah kita dapat menegakkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah adalah orang-orang yang terjauhkan dari 6 sifat yang harus dihindari. Tidak boleh mengejek, mengolok, apalagi mencaci maki, menyebutnya dengan gelar-gelar yang tidak baik, dan juga tidak pernah suudzon kepada saudaranya. Karena apa? Karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Tidak pernah mengorek-ngorek kesalahan dari saudaranya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di dalam saudara-saudara kita dalam bentuk kekurangan, kita harus tutupi itu, dan kita kedepankan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dan juga kita tidak melakukan apa yang disebut dengan gosip, mengumpat, karena itulah dilarang. Kenapa kita mau berpecah belah, berbeda satu sama lain, sementara kita berasal dari yang satu, berasal dari nenek moyang kita Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Maka dari itulah seorang ulama harus menghindari apa yang kita sebutkan tadi dalam rangka tidak mengayomi dan tidak pernah memberikan kesejukan kepada masyarakat. Maka dari itulah selalu kita ingatkan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang suka berzikir.
mengingat siapa yang memberikan ilmu pengetahuan itu. Apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita miliki dalam bentuk ilmu pengetahuan sangat sedikit sekali. Maka Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan sangat sedikit, bukan sedikit saja. Maka dari itulah zikir adalah kunci untuk mendapatkan tambahan dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Apabila kita berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan ingat kepada kita. Apabila kita dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat lain yang lebih besar dan lebih berharga. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 152 dari surah Al-Baqarah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang pakar tafsir abad ke-8 Hijriah yang wafat 774 Hijriah, beliau ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim menyebutkan sebuah riwayat hadis qudsi. Pada satu hari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana cara saya untuk bisa bersyukur kepadamu wahai Tuhanku? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tadhkuruni wala tansani." Engkau senantiasa menyebutku dan jangan sekali-kali engkau melupakan aku. Fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Maka apabila engkau sudah menyebutku, berarti engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang mensyukuri nikmat dan karuniaku. Dan sebaliknya, apabila engkau melupakan aku, maka engkau sudah termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itulah apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu adalah berupa pelanggaran, menyalahkan orang, sekecil apapun kesalahan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahkamahnya yang maha adil itu? Mari kita renungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita, terutama para alim ulama, para cendekiawan kita, para ilmuwan kita, untuk selalu dapat mengayomi masyarakatnya, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka, dan menyejukkan mereka apa yang disampaikan itu. Tidak sebaliknya. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang dengan ilmu yang dikaruniakan Allah, dianugerahkan Allah kepadanya,
dijadikan untuk alat memprovokasi masyarakatnya, menjelaskan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن أمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأجود من أعطى وأكرم من سئل، فنسألك اللهم أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا وتبلغ آمالنا وتصلح ظواهرنا وبواطننا وتحفظنا من كل سوء ومكروه وتصرف عنا شر المعتدين ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.